Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena di pandemi COVID-19 yang tak kunjung pulih ini, kita penting banget untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Karena apabila daya tahan tubuh kita menurun, kita akan rentan banget terkena yang namanya virus corona ini. Dan seperti yang udah kita tahu bahwa virus corona ini ada penyebarannya itu sangat cepat sekali penularannya, ya kan? Dan bisa mematikan juga. Dan kebanyakan sih mematikan ya dalam sejarah virus corona ini. Makanya pemerintah memberlakukan sistem lockdown dan segala macam. Namun akhir-akhir ini emang sudah diberlakukan sistem new normal, di mana kita boleh melakukan aktivitas seperti biasa namun tetap dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, jangan lupa teman-teman kalau keluar rumah itu tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada ya, supaya kita terhindar dari bahaya virus corona ini. Nah, selama aku di pandemi COVID-19 ini, aku tuh sering banget di rumah aja. Kemudian aku tuh suka banget melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan kebetulan aku mendapatkan tugas nih dari kampus aku yang menurut aku sangat bermanfaat banget buat aku untuk mengisi kegiatan di rumah. Dan selain itu juga sangat bermanfaat banget seperti itu. Nah, kegiatannya apa sih? Jadi aku tuh dapat tugas untuk menjalankan sebuah bisnis baru. Nah, itu tuh menurut aku sangat menguntungkan gitu buat aku, karena selain aku mengisi kesibukan aku di rumah, seperti aku nggak tahu mau ngapain, aku jadi ada kerjaan, dimana kerjaannya juga menghasilkan uang kayak gitu, menghasilkan keuntungan. Selain itu aku juga belajar banyak untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, kira-kira apa sih produk yang aku tawarkan? Mari kita lihat presentasi berikut. Nah, sebelum aku kasih tahu aku bisnis apa, aku ingin memperkenalkan diri nih. Namaku Hera Jessica Kalosa. Aku seorang mahasiswa di Universitas Mercu Buana, tepatnya kampusnya itu di Meruya. Nah, ini aku bakal kasih tahu bisnis yang aku jalankan sekarang. Nah, bisnis yang aku bilang tadi, aku tuh menjalankan sebuah bisnis yang namanya keripik kentang Mustafa. Keripik ini aku beri semboyan gurih, krenyes, maknyus, terus apapun makanannya, lauknya, keripik kentang Mustafa. Jangan lupa ya. Kemudian kalian juga bisa langsung buka Instagramnya. Aku tampilin juga di PPT di atas, dan ntar aku bakal cantumin juga Instagramnya. Atau kalian bisa langsung DM aku apabila kalian berminat. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, aku nggak sendirian dong. Aku dibantu oleh teman-teman aku. Nah, itu ada profilnya, sedikit profilnya yang udah aku tampilkan, dimana ada aku sebagai leader dan teman-teman aku sebagai anggota. Sebenarnya tugas kita sama sih, mempromosikan semua, kemudian nanti kita bagi hasil atas penjualan yang kita dapat. Terus ini adalah sebenarnya mata kuliah kewirausahaan 1, dan untuk menjalankan sebuah bisnis ini kita nggak sendirian, kita dipandu oleh bapak dosen kami. Nah, nama bapak dosen kami adalah Pak Eko Putra Budiman SSM Ikom. Nah, ada fotonya di situ juga Bapak Eko. Halo Pak Eko. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa aku memilih produk makanan ini untuk dijadikan sebagai bisnis baru yang aku rintis. Nah, sebenarnya problemnya adalah sehubungan dengan maraknya pandemi COVID-19 ini yang tak kunjung punah, yang tak kunjung punah. Dan waktu itu kan berlakunya sistem lockdown, dan emang kan sampai sekarang pun kita kan diperintahkan, maksudnya dianjurkan untuk tetap di rumah apabila tidak ada keperluan. Walaupun sudah diberlakukan sistem new normal, namun kita harus tetap jaga-jaga, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, biasanya kan kalau di mall-mall itu kan banyak kayak social distancing dan segala macam. Orang-orang itu memutuskan untuk menyetok bahan-bahan makanan, dan biasanya orang-orang itu nggak mau ribet nyetok bahan-bahan makanannya, jadi yang instan-instan.
Kemudian di situ muncullah ide, apa ya yang kira-kira bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar aku. Nah, terus ide tersebut tling, muncul di pikiran aku. Gimana kalau jual makanan yang bisa buat lauk? Nah, akhirnya aku memikirkan lagi apa itu makanannya. Ternyata aku mendapat sebuah makanan itu. Waktu itu sebenarnya aku iseng-iseng juga bikin. Terus aku waktu itu masih kerja, masih ada di lokasi syuting kayak gitu-gitu. Kemudian aku menawarkanlah ke teman-teman aku yang lagi kerja, dan mereka suka dengan hasil buatan aku dan memutuskan untuk berjualan produk tersebut. Kemudian aku bakal jelasin apa aja produk-produknya, bagaimana model bisnis yang aku jalankan, siapa target pasarnya, terus produknya itu seperti apa. Aku bakal jelasin di next slide. Nah, ini dia aku sudah membuat brosurnya seperti ini penampakannya. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, aku menjual produk ini tuh untuk stok bahan-bahan makanan. Bisa dibuat lauk, bisa dibuat cemilan, terus dan sangat berguna banget buat kalian yang sangat membutuhkan stok bahan-bahan makanan gitu. Nah, pada saat ini aku mau menjelaskan mengenai target customer. Nah, target customer ini aku mau fokuskan pada rekan kerja, lingkungan sekitar, dan teman sosial media. Karena kan ini kan sebenarnya kan keripik kentangnya itu kan bisa dibeli oleh siapa saja, dan aku emang sudah memperkirakan bahwa keripik kentang ini juga aman untuk semua kalangan. Nah, yang pertama rekan kerja. Karena kan ya aku kan banyak rekan kerja dan mereka kan sangat membutuhkan stok bahan-bahan makanan gitu ya. Maka target saya yang pertama itu ya rekan kerja itu. Terus habis itu yang kedua lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kebetulan kan aku di Jakarta kan ngekos. Nah, terus di kos-kosan aku itu juga banyak anak-anak. Daripada dia makan Indomie, mending dia aku tawarin deh keripik kentang yang aku buat itu. Kemudian yang ketiga, teman sosial media. Nah, aku tuh sangat memanfaatkan sosial media untuk berpromosi. Seperti teman-teman aku juga yang tadi rekan-rekan aku yang udah aku sebutin di atas, itu dia juga memanfaatkan promosi itu lewat sosial media mereka. Biasanya pembelian itu dilakukan dengan cara chat langsung, atau aku juga promosi ke grup WA dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian market sizingnya adalah yang pertama ada PAM. Itu potensi produk yang saya buat berlaku untuk semua kalangan. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, itu berlaku untuk semua kalangan. Jadi karena itu bahan-bahannya tidak berbahaya alias menggunakan bahan-bahan alami, jadi itu berlaku untuk semua kalangan. Kemudian TAM-nya itu 267,7 penduduk Indonesia merupakan sasaran penjualan aku. Dan SOM-nya 64% penduduk Indonesia, sekitar 171,3 juta penduduk merupakan pengguna internet. Makanya aku lebih prefer ke jualan lewat sosial media, kayak gitu, lewat internet, seperti itu, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah SOM. Sejumlah 53% penduduk Indonesia telah melakukan belanja secara online, sehingga 141,8 juta penduduk merupakan calon dari customer kami. Jadi emang sebanyak itu loh peluangnya. Apalagi lagi corona kayak gini tuh, jualan online itu sangat diperlukan untuk semua kalangan ya. Mau beli apa-apa online, karena kan itu tadi susah keluar rumah dan segala macam, atau malas keluar rumah, seperti itu. Terus kompetitor. Nah, kompetitor keripik kentang itu sebenarnya banyak banget. Kayak ada contoh yang di atas, kayak ada potato, french fries, kentang chip, Lay's, Citato, Leo, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, untuk itu saking banyaknya kompetitor keripik kentang itu, makanya tuh aku harus membuat sesuatu yang unik, dimana keripik kentang yang aku buat itu berbeda dari keripik kentang yang pada umumnya.
Nah, keunikan dari keripik kentang aku itu tanpa bahan pengawet, tanpa MSG, dan menggunakan bumbu-bumbu yang alami sehingga lebih sehat untuk dimakan. Makanya saya bilang untuk semua kalangan seperti itu. Selanjutnya aku selalu melakukan change atau yang namanya perubahan, di mana perubahan ini itu didasarkan pada kajian atas perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis, posisi pasar yang harus berkelanjutan, sehingga selalu relevan dengan berbagai macam perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, jadi kita tuh harus tetap melakukan sebuah evaluasi. Apabila posisi pasar dan perangkatnya sudah tidak relevan, maka perlu dilakukan perubahan dalam strateginya, seperti itu. Kemudian di sini akan saya jelaskan mengenai model bisnisnya seperti apa, harganya berapa, modalnya dapat dari mana. Nah, harga yang saya tawarkan dari keripik kentang yang sudah saya buat tadi adalah 75.000 per pieces. Jadi di mana satu piecesnya itu berisi 500 gram keripik kentang atau setengah kilo. Jadi menurut aku itu adalah harga yang standar lah kayak gitu. Kemudian dalam penjualan keripik kentang ini tentunya saya mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan tersebut apabila dijadikan suatu penghasilan bagi saya akan bermanfaat banget untuk kehidupan sehari-hari saya, seperti itu. Kemudian untuk masalah modal sendiri, saya mendapatkan modal itu dari uang tabungan pribadi saya. Kemudian untuk teman-teman saya tadi merupakan reseller bagi saya, seperti itu. Dan model bisnis yang saya jalankan ya dengan cara berjualan online, penawaran langsung, selama saya bekerja atau bertemu dengan orang-orang sekitar, siapa aja deh pokoknya bisa saya tawarkan. Nah, entah itu dia nanti belinya secara online atau bahkan dia ngechat langsung lewat WA atau Instagram atau dimanapun lah itu, atau dia ngomong langsung ke aku. Nah, seperti itu. Next ada milestones. Nah, di sini tuh perjalanan aku gimana sih dari awal aku mau bisnis sampai aku tuh berjualan, kayak gimana gitu loh perjalanan aku. Nah, yang pertama itu pada tanggal 1 Maret 2020 aku tuh melakukan perancangan dulu, kira-kira gimana ya bisnisnya, mau bisnis apa, seperti itu. Mikirin lah kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua aku lakukan yaitu pada tanggal 4 Maret 2020 menentukan target pasar. Kira-kira dengan bisnis yang akan saya jalankan itu target pasarnya kemana ya, kira-kira orang yang tertarik itu siapa saja, dan yang produk tersebut itu untuk kalangan siapa saja, seperti itu. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 saya mulai promosi seperti yang sudah saya bilang. Saya membuat keripik kentang itu, kemudian saya mempromosikannya ke rekan-rekan kerja saya. Kemudian dia tertarik dan saya memutuskan untuk melakukan penjualan setelah itu pada tanggal 10 Maret 2020. Hingga tanggal 7 Juni 2020 saya sudah memiliki 30 konsumen. Kemudian di sini saya jelaskan mengenai total dana yang saya butuhkan saat membuka usaha ini. Nah, mulai dari pemberian alat itu cukup 150, pemberian bahan itu sekitar 1 juta, kemudian promosi 350. Nah, anggaran ini bisa diputar terus sampai kapanpun, karena ya emang seperti itu aja gitu loh. Cuman kita hanya membeli alatnya saja, namun untuk bahan-bahannya nanti menyesuaikan tergantung dengan pemesanan konsumen. Kemudian untuk promosi sendiri itu 350, karena kadang kita melakukan promosi itu ke selebgram kayak gitu, sehingga kita memerlukan biaya untuk itu. Nah, yang selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Yang
dimana ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama acquisition atau akuisisi, yang kedua conversion, yang ketiga retention. Yang pertama akuisisi. Gimana sih itu akuisisi, metode apa yang aku gunakan? Itu akuisisi itu aku melakukan promosi terhadap produk melalui seluruh media sosial yang aku punya, dimana kayak yang udah saya sebutkan tadi, ada grup WA, ada Instagram, kemudian ada penawaran secara langsung bahkan kayak gitu. Kalau conversion itu menjawab pertanyaan dan respon para calon pembeli dan meyakinkan bahwa produk yang kita jual itu worth it untuk dibeli, dan memberikan potongan harga atau diskon bila perlu. Jadi kayak kita tuh mempengaruhi pembeli itu loh. Kayak contohnya, ini keripik kentang aku itu enak loh, rasanya pedas, manis, terus nggak pakai bahan-bahan pengawet, no MSG, sehat, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mempengaruhi pembeli dengan harga segitu, dia bisa tertarik dengan apa yang kita jual, kemudian dengan keunikan yang ada, seperti itu. Kemudian memberikan potongan harga atau diskon bila perlu. Contohnya kayak kalau beli 2 nanti aku diskon, jadi kalau 2 kan harusnya 150, jadi 140 aja, seperti itu. Jadi pembeli itu lebih tertarik dengan apa yang kita tawarkan, lebih antusias gitu. Kemudian yang ketiga ada retention. Nah, setelah membuat pelanggan untuk membeli produk yang saya jual, aku udah berhasil nih kayak menawarkan produk-produk tersebut. Nah, langkah selanjutnya saya harus memastikan bahwa apa yang saya katakan itu sama dengan apa yang mereka dapat. Jadi saya nggak boleh mengecewakan, sehingga pelanggan merasa puas dengan produk yang kita jual dan akan melakukan repeat purchase. Jadi pembelian secara berulang-ulang kayak gitu. Jadinya kalau pelanggan puas ya mesti dia bakal beli lagi, seperti itu kan. Kalian bisa langsung kontak aku di sini apabila kalian berminat, dan ini kebetulan alamat tempat tinggal aku yang ada di Jakarta. Kemudian kalian bisa kontak langsung pakai nomor HP, email, atau Instagram yang udah aku sertakan websitenya di situ. Nah, itu semua penjelasan presentasi mengenai bisnis yang udah aku jalankan selama pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menginspirasi kalian untuk bekerja lebih produktif di rumah dan menghasilkan manfaat dengan apa yang kalian lakukan di rumah. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.